pembimbing yang disegani barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Pemotong Kayu yang Jujur. Kawan-kawan, tersebutlah kisah nun jauh di pedalaman tinggallah seorang lelaki yang sudah tua dan miskin bernama Pak Halim. Adapun kemampuannya mencari rezeki dengan hanya menebang pokok kayu yang sederhana untuk dijadikan kayu api. Hanya istrinya lah peneman hidup karena tidak dikurniakan anak. Dijadikan cerita pada suatu hari Pak Halim pergi jauh ke dalam hutan untuk mencari kayu api. Pada hari itu Pak Halim pergi berseorangan karena istrinya sakit dan tidak dapat menemaninya. Pak Halim masuk ke dalam hutan seawal pagi sebelum terbit mentari untuk mencari kayu api. Seharian Pak Halim menebang pokok kayu yang sederhana besar menggunakan kapak besinya yang telah seuzur usianya. Sehingga Pak Halim kepenatan, namun dia tidak juga berhenti. Lama-kelamaan genggaman tangannya semakin lemah. Kapak tersebut terlepas dari genggamannya dan terpelanting jatuh ke dalam sungai yang dalam. Hendak terjun mencari kapak tersebut, takut disambar oleh arus. Merataplah Pak Halim mengenang nasibnya yang malang. Kesedihan Pak Halim mendapat simpati pari-pari di langit. Maka pari-pari pun turun dan bertanya tentang puncak kesedihan Pak Halim. Pak Halim sangat terkejut. Dengan nada perasaan takut dipermatinya benar-benar. Maka tahulah Pak Halim bahwa pari-pari lah yang telah turun ke bumi dan menyapanya. Dengan cara tergetar-getar, Pak Halim pun memberitahu bahwa kapak kesayangannya telah terjatuh ke dalam sungai. Pari-pari mengangguk faham, lalu berkata bahwa dia akan menolong mencari kapak tersebut. Kemudian pari-pari pun terjun ke dalam sungai. Tidak lama kemudian pari-pari pun timbul bersama sebilah kapak emas. Apa sebaik saja Pak Halim ternampak kapak tersebut dengan perasaan sedih dan sayu, Pak Halim memberitahu bahwa kapak itu bukan kepunyaannya dan menyatakan dia tidak mampu memiliki kapak seperti itu karena dia miskin. Lalu pari-pari kembali terjun ke dalam sungai dan timbul bersama sebilah kapak perak. Namun Pak Halim masih enggan mengakui kapak tersebut. Pari-pari pun kembali terjun ke dalam sungai. Tidak lama kemudian pari-pari pun timbul bersama sebilah kapak gangsa. Namun Pak Halim masih enggan mengakui bahwa kapak itu kepunyaannya. Kapaknya sudah uzur. Buat kali terakhirnya pari-pari terjun kembali ke dalam sungai dan timbul bersama sebilah kapak yang kelihatan sangat uzur. Sebaik sahaja Pak Halim terpandang kapak tersebut, Pak Halim sangat gembira dan memberitahu kapak itu miliknya. Pari-pari pun memberikan kapak itu kepadanya. Oleh karena kejujuran Pak Halim, pari-pari pun memberikan ketiga kapak tersebut kepada Pak Halim. Pak Halim sangat gembira dan bersyukur. Lalu membawa pulang kapak-kapak itu ke rumah dan memberitahu perkara yang berlaku kepada Mak Mela. Mak Mela sangat gembira dan bangga atas kejujuran suaminya itu. Berkat kejujuran Pak Halim, keesokan harinya Mak Mela sembuh dan sehat. Mereka pun hidup aman bahagia. Kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah pertama, kita mestilah bersikap jujur walau dalam apa keadaan sekalipun. Kedua, kita haruslah berusaha apabila mencari rezeki. Ketiga, kita mestilah bersyukur dan berterima kasih atas pemberian orang lain. Kalau ada sumur di bendang dapat kita menumpang mandi. Kalau ada umur
yang panjang dapat kita berjumpa lagi. Sekian sahaja cerita saya. Terima kasih.